Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adimas dengan NIM 247918. Mahasiswa semester 4 dari program studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTK UTG Tegal. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis, saya ingin membahas tren yang lagi ramai banget di dunia pendidikan, yaitu penyalahgunaan artificial intelligence atau AI untuk tindakan plagiarisme akademik. Topik ini penting banget kita bahas karena sekarang kehadiran AI seperti ChatGPT sangat membantu kita dalam kuliah. Tapi sayangnya kemudahan ini sering dijadikan jalan pintas yang salah. Banyak mahasiswa yang asal copy paste hasil tulisan AI diakui sebagai tugas aslinya, tanpa dicek lagi dan tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, yuk kita pahami dulu teorinya. Menurut Dr. Sukrisno Agus, dalam buku yang berjudul Etika Bisnis dan Profesi, etika adalah kompas moral agar kita bisa bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Beliau mengingatkan bahwa nilai yang tinggi dan kemampuan yang hebat tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan kejujuran. Nilai yang bagus hasil curang justru bisa menghancurkan reputasi kita dan nama baik kampus. Lalu, kalau kita lihat dari sudut pandang teknologi, Susilowati dan timnya dalam buku yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi menegaskan bahwa penggunaan teknologi punya tanggung jawab moral yang sangat besar. Pilar utamanya adalah kejujuran intelektual, artinya kita wajib menghargai karya orang lain, menjaga keaslian ide kita, dan kita tidak lantas mengaku karya orang atau buat mesin sebagai hasil pemikiran kita sendiri. Dari kedua teori tadi jelas ya kalau etika profesi itu adalah panduan untuk kita, khususnya mahasiswa manajemen informatika, agar bisa memakai teknologi secara cerdas tapi tetap jujur. Secara teknis, AI generatif adalah teknologi yang bisa bikin esai, rangkuman, sampai kode program yang bahasanya mirip banget sama buatan manusia. Jurusan kita manajemen informatika, AI berguna banget buat bantu cari bug di kode program atau cari referensi belajar dengan cepat. Intinya, AI itu adalah alat bantu yang luar biasa kalau kita pakai caranya kalau kita pakainya secara kritis. Tapi masalahnya sekarang muncul krisis kejujuran, banyak mahasiswa yang memakai AI secara mentah-mentah buat bikin makalah, laporan tugas, laporan PKL, tugas akhir, sampai skripsi. Padahal ini bahaya sekali. Kenapa? Karena AI punya kelemahan yang namanya halusinasi AI. Singkatnya, AI itu bisa mengarang data, memasukkan data, bahkan mengada-ngada referensi buku atau jurnal ilmiah dengan bahasa yang meyakinkan. Kalau kita asal copy paste demi kejar deadline, sama saja kita memasukkan data palsu ke dalam tugas kuliah kita. Kalau kita bedah pakai prinsip etika, tindakan asal copy paste AI ini melanggar 3 hal. Yang pertama adalah prinsip kejujuran, yang kedua adalah prinsip tanggung jawab, yang ketiga adalah prinsip keadilan. Nah, kita yang bahas yang pertama dulu, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran mengandung atau mengaku tulisan robot sebagai pikiran kita sendiri adalah kebohongan akademik. Prinsip kedua adalah tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita wajib menjamin kebenaran tugas kita. Menelan teks AI bulat-bulat berarti
kita tidak bertanggung jawab atas keaslian informasi. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Pakai hasil AI dan menyebutkan sumbernya itu sama saja tidak menghargai hak cipta orang lain. Dampak buruknya, mahasiswa bisa malas dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena semua tugasnya diserahkan ke AI. Di Indonesia sendiri, hal ini dilarang keras dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik. Sanksi paling ngerinya, gelar atau ijazah kita bisa dibatalkan kalau terbukti melakukan plagiarisme berat. Lalu apa dong solusinya? Solusinya bukan melarang penggunaan AI, karena teknologi ini tidak bisa kita bendung. Yang perlu diperbagi adalah cara kita memakainya. AI harus diposisikan sebagai teman diskusi buat cari ide atau menerapikan tata bahasa saja, bukan buat menggantikan cara kita berpikir. Kendali penuh dan keputusan akhir harus tetap ada di tangan kita sebagai manusia. Kampus juga perlu memakai alat pendeteksi AI dan memperkuat literasi digital mahasiswa. Kesimpulannya, teknologi secanggih apapun tidak akan bernilai kalau kita kehilangan integritas dan kejujuran. Mari kita jadikan AI sebagai jembatan untuk berinovasi, bukan sebagai topeng untuk menutupi kemalasan berpikir. Menggunakan teknologi ini secara bijak, transparan, dan tetap jujur. Terima kasih atas perhatiannya semua yang sudah menonton. Saya Muhammad Adi Dimas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.